Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya hari ini? Apakah sehat semuanya? Sehat, Pak. Oke, Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar diberikan kelancaran kita selama pembelajaran ini. Berdoa menurut agama dan juga keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum lanjut, Bapak presensi terlebih dahulu ya, agar Bapak mengetahui siapa saja yang tidak hadir pada hari ini. Untuk yang pertama, Anfal Firas Cakrakarnadi. Hadir, Pak. Oke. Selanjutnya Dwi Cahyaningsih. Dwi Cahyaningsih. Mungkin Dwi Cahyaningsih terkendala sinyal, Pak. Oke, tidak apa-apa. Selanjutnya Muhammad Ilham Setial. Hadir, Pak. Nggih, hadir. Oke, hadir. Muhammad Rafli Al-Mahdi. Muhammad Rafli hadir, Pak. Oke. Selanjutnya Miftahul Fadri Insaf. Hadir, Pak. Oke, hadir. Nafi Aminatul. Nafi hadir, Pak. Oke. Cinta Wulandari. Sinta hadir, Pak. Oke. Selanjutnya Tegar Satria Laksana. Oke, yang terakhir Yoksanita Rindi. Yoksanita hadir, Pak. Oke, hadir semuanya ya. Cuma tadi ada si Dwi yang susah sinyal, tidak apa-apa. Mungkin bisa bergabung nanti menyusul. Oke, untuk pertemuan hari ini, pertemuan kelima ya, kita melanjutkan pada bab yang kedua setelah kemarin kita mempelajari bab 1 terkait permainan bola besar, bola voli ya kemarin. Untuk bab 2 ini kita masuk pada permainan bola kecil. Nah, di sini kita akan lebih fokus ke teknik dasar ya, teknik dasar permainan bulu tangkis seperti itu. Oke, Bapak share screen terlebih dahulu ya untuk penyampaian materinya. Baik, Pak. Apakah sudah terlihat? Sudah, Sudah, Pak. Pak. Oke. Oke, di sini kita mempelajari teknik dasar bulu tangkis. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan 4 macam ya, 4 macam teknik dasar bulu tangkis. Ada cara memegang raket atau grip, kemudian pukulan, servis, dan juga footwork atau langkah kaki seperti itu. Untuk yang pertama, Bapak akan menjelaskan terkait cara memegang raket atau grip. Cara memegang raket atau grip ini terbagi menjadi 2 macam ya. Ada forehand grip dan juga backhand grip. Nah, untuk forehand grip sendiri, cara melakukannya yaitu yang pertama, posisi kepala raket menyamping. Kemudian pegang raket seperti halnya ketika kita berjabat tangan dengan orang lain. Yang ketiga, antara ibu jari dan jari telunjuk terdapat jarak yang berbentuk seperti huruf V. Yang keempat, jari yang lainnya yaitu jari kelingking, jari manis, dan jari tengah menggenggam raket. Kemudian untuk backhand grip hampir sama, cara memegangnya hanya perbedaannya pada ibu jari dan juga telunjuk yang terpisah. Untuk cara melakukan backhand grip sendiri, yang pertama posisi kepala raket menyamping sama seperti forehand, kemudian yang kedua posisi ibu jari sedikit terpisah dengan keempat jari lainnya. Yang ketiga, 4 jari
yaitu jari telunjuk, jari tengah, jari manis, dan jari kelingking memegang raket. Berikut gambarnya, perbedaan hanya pada jari telunjuk dan juga ibu jari yang pada forehand grip membentuk huruf seperti V, seperti yang Bapak tunjukkan, seperti ini. Nah, untuk yang backhand grip, untuk ibu jari sedikit dekat dengan jari telunjuk, seperti itu. Jadi tidak membentuk huruf V. Perbedaannya hanya pada ini. Oke, lanjut. Untuk yang kedua, kita ada teknik dasar pukulan. Untuk teknik dasar pukulan sama, ada dua macam juga, ada forehand dan juga backhand. Nah, untuk pukulan forehand sendiri ini dilakukan menggunakan forehand grip. Dilakukan dengan cara memegang raket forehand, seperti itu. Kemudian dilakukan ketika shuttlecock berada pada sisi di mana tangan yang memegang raket. Jadi semisal kalian memegang raket pada tangan kanan, menggunakan tangan kanan, nah untuk pukulan forehand ini dilakukan pada shuttlecock yang arah datangnya itu pada sebelah kanan dari badan kalian, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk yang pukulan backhand itu dilakukan menggunakan backhand grip dan dilakukan ketika shuttlecock berada pada sisi di mana tangan yang tidak memegang raket, atau juga bisa ketika shuttlecock arah datangnya di depan badan. Jadi ketika kalian memegang raket menggunakan tangan kanan, pukulan backhand digunakan ketika shuttlecock arah datangnya itu berada di sebelah kiri badan atau di depan badan, seperti itu. Biasanya seperti itu. Nah, untuk gambarnya sendiri bisa kalian lihat di sini. Ketika tangan kanan memegang raket, maka pukulan forehand yang digunakan saat shuttlecock datang dari arah sisi sebelah kanan badan kalian. Sedangkan untuk backhand datang ketika bola dari sebelah kiri, seperti itu. Gambarnya di sini bisa kalian lihat. Oke, selanjutnya ada teknik dasar servis. Di servis pengertiannya yaitu merupakan gerakan atau pukulan awal yang dilakukan untuk memulai pertandingan atau permainan setelah mendapatkan poin. Nah, pada teknik dasar servis ini terdapat 3 macam bentuk servis ya. Ada forehand pendek, forehand panjang, dan juga backhand. Nah, untuk cara melakukannya sendiri, forehand pendek dan juga forehand panjang itu hampir sama ya, menggunakan pukulan forehand yang sudah Bapak jelaskan tadi. Hanya perbedaannya ketika menggunakan forehand pendek ini, jatuhnya shuttlecock yang dipukul itu berada di depan badan lawan, seperti itu. Sedangkan ketika menggunakan servis forehand panjang, maka shuttlecock itu arah jatuhnya itu berada di belakang badan lawan, seperti itu. Nah, untuk backhand juga menggunakan pukulan backhand yang sudah Bapak jelaskan tadi. Nah, ada peraturan khusus yang terbaru ya bukan terbaru tapi bukan yang lama gitu. Sudah agak beberapa tahun berjalan sih. Untuk yang backhand sendiri ini ada peraturan bahwa kepala raket tidak boleh lebih tinggi dari pegangan raket, seperti itu. Jadi ketika melakukan servis backhand itu kepala raket harus lebih rendah dari pegangan raket, seperti itu. Oke, lanjut pada teknik dasar yang keempat atau yang terakhir Bapak jelaskan hari ini, yaitu footwork atau langkah kaki.
Seorang pemain bulu tangkis dituntut untuk lincah dalam bergerak. Tidak hanya tangan yang melakukan pukulan saja, tetapi juga anggota tubuh lainnya, tak terkecuali pergerakan kaki. Nah, untuk footwork sendiri ini berhubungan juga dengan keseimbangan. Jadi ketika langkah kalian itu tidak sesuai dengan arah datangnya bola, maka keseimbangan kalian juga akan terganggu. Nah, ketika keseimbangan kalian terganggu, itu juga akan mempengaruhi dari pengembalian bola yang kalian terima. Ketika keseimbangan kalian tidak baik, maka pukulan yang kalian lakukan pun juga akan tidak baik seperti itu. Maka untuk footwork ini juga merupakan salah satu teknik dasar yang sangat penting untuk pemain bulu tangkis ya, untuk bisa dikuasai seperti itu. Nah, untuk footwork ini ada gambar di sini, ada 8 arah. Ada arah ke samping kanan kiri, depan belakang, serong depan kanan kiri, dan juga serong belakang kanan kiri. Nah, ini biasanya arah langkah kaki yang dilakukan ya. Nah, untuk bentuknya sendiri ketika kalian berdiri untuk menjaga keseimbangan itu ada split step stance, right leg forward, left leg forward, dan side by side. Untuk gambarnya bisa kalian lihat ya. Oke, sekian untuk penjelasan Bapak terkait 4 bentuk macam teknik dasar dari permainan bulu tangkis. Sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, Mas Tegar boleh bertanya. Oke, terima kasih Mas Tegar atas jawabannya. Jadi untuk kesalahan sendiri ketika melakukan servis itu ada beberapa ya. Untuk yang biasanya itu, yang sering terlupa itu ketika kaki melewati garis depan. Nah, itu juga merupakan kesalahan ya. Kaki tidak boleh melebihi garis depan ketika kalian melakukan servis. Kemudian kesalahan yang selanjutnya itu pukulan yang terlalu lemah atau terlalu keras. Nah, ketika pukulan kalian terlalu lemah, maka shuttlecock itu akan jatuh di area kotak yang tidak mendapatkan poin ketika kalian melakukan servis. Sedangkan ketika kalian melakukan servis terlalu keras, maka bola akan keluar dari lapangan. Seperti itu. Kemudian untuk kesalahan yang selanjutnya itu yang Bapak jelaskan tadi terkait peraturan kepala raket yang tidak boleh lebih tinggi dari pegangan raket. Nah, itu juga merupakan kesalahan yang sering terjadi ya, bahwa kepala raket itu biasanya sejajar atau lebih tinggi dari pegangan raket. Seperti itu. Dari teman-teman yang lain, apakah ada yang mau menambahkan juga boleh? Apakah ada yang mau menambahkan dari jawaban Bapak? Oke, sepertinya tidak ada. Oh ya, Mas Anfal, mungkin ada tambahan. Pak, biasanya kan kalau servis itu harus serong apa ya? Misalkan kita di kotak yang kanan, nanti kita servisnya harus serong ke kotak yang kiri. Itu Pak, biasanya kesalahan yang terjadi kan kadang pas kita servis salah masuk kotak Pak. Oh ya, sih, bagus Mas Anfal, terima kasih atas tambahannya ya, benar ya. Jadi ketika kita servis berada pada kotak sebelah kanan, kita harus servis menyerong ke arah sebelah kiri dari kita atau sebelah kanan dari pihak lawan, seperti itu. Begitu juga sebaliknya, ketika kita berada di sebelah kiri, maka kita arahkan servis ke sebelah kanan, seperti itu. Itu juga merupakan salah satu kesalahan ya. Terima kasih Mas Anfal, sangat benar sekali. Untuk yang teman-teman yang lain, apakah ada tambahan? Atau mungkin dari Mas Tegar cukup jelas penjelasan dari Bapak
dan juga tambahan dari Mas Anfal. Oke, sama-sama. Silahkan dari teman-teman yang lain, apakah ada pertanyaan? Belum, Pak. Tidak, Pak. Oke, kalau dirasa tidak ada pertanyaan lagi, mungkin untuk pembelajaran hari ini Bapak cukupkan ya terkait teknik dasar bulu tangkis. Terima kasih atas waktunya dan juga partisipasinya, sangat aktif ya kelas ini, Bapak sangat senang sekali seperti itu. Oke, Bapak. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Berdoa menurut agama dan juga keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, tetap semangat dan jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Oke, sama-sama.